Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang kita kembali bertemu melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama di tahun yang baru, di tahun 2024 ini. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal dan pikiran kita, itulah yang senantiasa menyertai hati dan pikiran kita semuanya di dalam Yesus Kristus. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, tidak berhenti-hentinya hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih buat tahun yang baru yang Tuhan Yesus berikan kepada kami, buat hari yang baru, buat kehidupan nafas yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati firman-Mu yang akan kami dengarkan sebelum kami menjalani sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 14. Begini firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi Tuhan dalam perencanaan. Tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi Tuhan dalam perencanaan berarti kita tidak boleh menaruh kepercayaan kepada kesanggupan, kekuatan, atau kemampuan diri sendiri, tetapi kepada Tuhan ketika kita membuat rencana demi rencana. Kita semua tahu bahwa setiap orang tidak lepas dari perencanaan. Dalam menjalani kehidupan ini, kita pasti membuat suatu perencanaan mengenai hal-hal apa saja yang akan dilakukan ke depan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan adalah hal yang sangat penting dalam menjalani sebuah kehidupan. Karena dengan perencanaan yang baik dan matang, maka langkah kehidupan kita akan semakin teratur dan semakin terarah kepada suatu sasaran yang hendak kita tuju. Jadi kita semua tahu bahwa kehidupan yang terencana adalah bukti bahwa seseorang sangat menghargai waktu dan semua potensi yang Tuhan berikan kepadanya. Tetapi jika sebuah perencanaan tidak disertai dengan tekad dan usaha yang kuat untuk mewujudkannya, maka perencanaan tersebut hanya sekedar angan-angan belaka. Karena kita semua tahu dan setuju bahwa orang yang berhasil adalah orang yang hidupnya terencana dengan baik dan mempunyai kemampuan yang keras untuk mewujudkan rencana demi rencana yang akan dilakukannya. Jadi ketika kita membuat suatu rencana, apakah hal penting yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lupakan? Tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan dalam perencanaan. Itulah hal penting harus kita lakukan dan tidak boleh dilupakan. Oleh karena itu, dalam membuat rencana, kita tidak boleh hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri, tetapi yang utama adalah kita harus mengandalkan Tuhan dalam perencanaan kita. Perencanaan hidup akan semakin sempurna apabila Tuhan terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, libatkanlah Tuhan dalam perencanaan kita dengan cara kita mengandalkan Tuhan dalam perencanaan demi perencanaan yang kita mau lakukan. Serahkan semuanya, percayakan kepada Tuhan. Pada saat membuat rencana, kita belajar untuk bertanya kepada diri kita sendiri, apakah rencana yang kita buat ini sesuai dengan kehendaknya Tuhan, keinginannya Tuhan, berkenan di hati Tuhan, menyenangkan Tuhan. Apakah betul-betul bahwa rencana-rencana kita itu untuk Tuhan dan bukan untuk kita semata? Karena sebaliknya ada kalanya kita membuat rencana untuk kepentingan diri, kemauan kehendak kita sendiri, dan kehendak kedagingan atau dunia ini saja. Kita lupa di dalam setiap rencana kita harus memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, berkenan di hati Tuhan dalam perencanaan kita. Jadi hal itu memang akan membutuhkan suatu perenungan antara kita dengan Tuhan yang mengetahui
akan hal-hal apa saja yang terjadi ke depan. Kita berencana, tapi Tuhan yang menentukan ke depan. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan, menjelaskan kepada kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap semua rencana yang akan kita buat. Ayat-ayat tersebut juga sekaligus mengingatkan kita tentang apa yang sebenarnya sudah kita ketahui, namun seringkali kita lupakan dan abaikan ketika kita hendak membuat suatu rencana, yaitu bahwa hidup kita ini tidak sepenuhnya berada dalam kontrol kita, di dalam kekuasaan dan kendali kita, khususnya masa depan. Karena kita tidak tahu apakah hari esok kita masih hidup atau tidak. Mungkin hari ini kita masih hidup, tetapi ke depan siapa yang tahu? Apalagi hari esok, siapa yang tahu kita masih hidup? Kita tidak mengendalikan ke depan atau hari esok. Kita tidak mengontrolnya. Kita tidak berkuasa atasnya. Yang mengendalikan, yang berdaulat atas hari ke depan dan esok adalah Tuhan. Oleh sebab itu, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Kita libatkan Dia dengan cara mengandalkan Tuhan. Percayakan, serahkan dan percayakan semua rencana kita kepada Tuhan. Pada ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, dengan jelas dikatakan penulis memberikan contoh perencanaan yang dapat dirangkum dalam beberapa kata, seperti kata waktu yang menunjuk kepada hari ini, besok, setahun, dan kata tempat yang merujuk pada kata kota anu, dan juga menunjukkan kepada tujuan yang merujuk kepada berdagang, dan dikatakan juga yang pada kata hasil yang diharapkan yang merujuk kepada mendapat untung. Ya, itulah suatu perencanaan. Jadi pada saat kita membuat perencanaan, faktor-faktor yang tadi disampaikan memang diperlukan, tetapi seolah-olah manusia tahu bahwa dia dapat mengusahakan sesuatu jika dia mampu melakukannya, tanpa mengingat sedikit pun pada penciptanya yang memberikan hikmat kepadanya untuk memikirkan hal-hal yang baik, rencana demi rencana. Bukankah Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 7, dikatakan di sana, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang hatinya jauh dari Tuhan. Tetapi dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita belajar sebagai orang percaya. Kita harus mengikut sertakan dan melibatkan Tuhan Yesus dalam membuat perencanaan kita. Karena Dialah yang memiliki hidup kita, baik untuk hidup yang sekarang maupun ke depan, untuk esok dan selanjutnya. Tuhanlah yang menentukan, Tuhanlah yang mengendalikan. Oleh sebab itu, Yakobus menanyakan dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14, apakah arti hidup kita? Apakah arti hidupmu? Hidup kita itu dikatakan seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dengan kata lain, Yakobus ingin mengingatkan bahwa hidup ini sangat singkat dan kita tidak tahu atau tidak bisa memprediksi kapan akhir hidup tiap-tiap orang. Ini adalah rahasia dari Tuhan sendiri, dari Allah sendiri. Oleh sebab itu, dalam setiap perencanaan yang kita buat, jangan lupa untuk mengikut sertakan, untuk melibatkan Yesus, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam setiap perencanaan yang kita buat dan kita pakai, supaya rencana demi rencana itu berkenan di hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dengan demikian kita akan melihat pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai kita hari demi hari yang kita lalui. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika membuat rencana demi rencana, jangan mengandalkan diri saja, tetapi andalkanlah Tuhan di sana dengan cara mempercayakan, menyerahkan apapun yang kita rencanakan kepada Tuhan. Dengan demikian perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami supaya kami tidak mengandalkan diri sendiri saja, tetapi mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana yang kami lakukan. Sepanjang hari ini apapun yang kami rencanakan, Tuhan yang ada di depan kami memimpin kami, dan kami percaya penyertaan Tuhan akan membawa setiap janji-Mu yang Kau janjikan yang terbaik dalam firman-Mu akan memberkati kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menjalani hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.